Jadi untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang tutorial PowerPoint. Jadi di tutorial kali ini saya menjelaskan cara untuk supaya slide itu kita misalnya menaruh suatu gambar di slide, nanti slide yang di bawahnya juga keikut langsung. Jadi gambarnya ada di semua slide-nya secara otomatis. Nah, jadi itu dengan cara menggunakan slide master. Jadi slide master itu kita bisa lihat di view. Lalu di sini akan ada slide master. Ini bisa diklik aja. Nah, terus kita ke slide yang pertama ini. Setelah kita ingin memasukkan suatu gambar, misalnya kita masukkan logo UNM. Misalnya kita ingin taruh di pojok kiri atas seperti ini. Seperti itu, lalu kita close saja master view-nya. Nah, kan seperti ini. Nanti saat kita new slide blank atau apapun, itu akan ikut seperti ini. Jadi logo ini akan terus ikut sampai slide yang kemanapun. Jadi layout apapun juga dia akan muncul gambar UMN ini. Dan ini slide master bukan hanya bisa satu, tapi bisa dua jenis. Misalnya ingin dibagi dua, tidak mau UMN semua, jadi kita ke view slide master lagi. Lalu kita insert slide master. Misalnya kita taruh gambar yang lain. Misalnya ini. Kita misalnya taruh di pojok kiri atas juga seperti ini. Lalu juga kita close master view, lalu kita bisa di new slide. Nah, dan ini kita bisa pilih, misalnya kita mau yang logo UMN atau mau yang logo lainnya seperti itu. Sekian untuk tutorial slide masternya. Ya. Baik, selanjutnya saya akan membahas tutorial berikutnya mengenai smart view, smart art. Jadi ini smart art seperti ini. Jadi smart art ini bisa dipilih, bisa list, proses, cycle, hierarchy, lalu relationship, matrix, pyramid, picture. Pokoknya bisa pilih sesuai dengan kebutuhan aja. Jadi misalnya dalam suatu slide kita mau buat misalnya piramida makanan. Lalu kita cukup klik smart art, lalu kita pilih piramid seperti ini. Menjadi seperti ini. Jadi sebenarnya ini warnanya bisa diubah-ubah sesuai warna yang ingin dipakai aja. Misalnya warna ini. Dan ini teksnya bisa diganti, misalnya nomor 1. Misalnya kita ingin membuat suatu piramida makanan. Kita coba cari misalnya piramida makanan. Misalnya kita ambil yang ini saja. Nah, ini piramida makanan di sini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 tingkat. Nah, masalahnya di PowerPoint ini kita cuma punya 3 tingkat. Nah, gimana caranya supaya bisa jadi 4 tingkat? Jadi kita cukup ke design, lalu kita add shape aja. Nah, jadi dia jadi 4 tingkat. Misalnya tadi kita lihat yang pertama itu kan kayak tumbuh-tumbuhan atau rumput, kayak tulis rumput. Lalu yang selanjutnya terus ada tikus, misalnya kita tulis tikus. Lalu jangkrik. Yang ketiga dari kodok. Yang paling atas misalnya ular. Nah, seperti ini. Bisa ukurannya disesuaikan juga, dan ini bisa dipilih juga kita mau seperti apa.
stylenya, desainnya. Misalnya mau seperti ini. Dan misalnya warna yang disediakan itu misalnya nggak cocok, dan ini bisa diganti warnanya. Cukup perlu ke format, lalu kalian pilih aja, misalnya mau yang rumput warna hijau, jangkrik warna hijau, terus kodok. Misalnya kalian nggak mau warna biru, misalnya mau warna kuning, itu bisa. Lalu ular misalnya mau warna merah, itu bisa juga. Misalnya seperti itu. Lalu ini bisa tambah-tambahin juga, misalnya memberikan gambar ular, kodok, jangkrik, atau seperti itu. Oke, jadi smart art yang tadi sudah kita buat seperti ini, sebenarnya bisa kita edit lagi. Jadi smart art itu kan dia kayak seperti kumpulan shape. Jadi kita seperti insert shape, tapi dia kayak nyatu seperti ini untuk memudahkan tujuannya. Jadi kalau misalnya kita ingin memindahkan shape satu persatu seperti ini, itu nggak bisa. Jadi kalau kita memindahkan, jadi semuanya pasti ikut pindah seperti ini. Nah, misalnya kita ingin menyesuaikan tempatnya. Misalnya yang bagian ular kita ingin taruh di sini, kodok ingin taruh di sini, jangkrik di sini, rumput di sini, atau misalnya ingin disisipkan gambar atau apapun, namun karena jika dipindahkan maka semuanya ikut, kita ada keterbatasan, tidak bisa. Nah, jadi kita bisa edit smart art ini. Caranya itu pertama kita ke desainnya. Lalu di desain ini nanti kita ada pilihan convert. Di convert ini kita akan convert to shapes. Setelah di convert into shapes, mungkin ini tulisannya jadi putih, ini kita bisa ubah lagi warnanya jadi hitam ya. Nah, seperti ini. Lalu langkah selanjutnya kita klik kanan di smart art yang sudah kita buat tadi. Lalu ada pilihan grup. Di pilihan grup ini kita pilih ungroup. Nah, nanti dia akan terpisah seperti ini. Jadi kita kalau mau misah antara satu shape dengan shape lainnya itu bisa. Misalnya ingin taruh di sini, atau kita ingin kasih jarak. Misalnya di sini kita ingin kasih gambar. Nah, itu bisa seperti ini. Atau misalnya ini di sini, pokoknya sesuai kreasi aja. Oke, seperti itu aja. Oke, untuk tutorial berikut ini adalah mengenai chart. Jadi bagaimana kita menggunakan fitur chart di Microsoft PowerPoint. Jadi sebagai contoh, misalnya di sini kita ingin membuat chart, jadi caranya ke insert. Lalu ada pilihan chart di sini, kita klik aja. Dan ini ada banyak pilihan, mau column, line, pie, bar, area. Jadi kita sebagai contoh yang simple, kita pakai cluster column aja. Lalu kita klik OK. Nah, setelah kita klik OK, maka dia akan muncul chart seperti ini, dan juga seperti Microsoft Excel di sini. Nah, jadi gunanya ini adalah supaya nanti chartnya di sini otomatis keganti sesuai dengan data-data yang kita input di sini. Jadi misalnya kita ingin membuat chart mengenai pengaruh, misalnya di jam mana sosial media paling sering diakses. Misalnya kategori 1 sampai 4 ini kita isi dengan nama-nama sosial media. Misalnya Instagram, lalu Twitter, lalu Facebook, lalu Line. Nah, misalnya seri 1 sampai 3 ini kita ganti sebagai misalnya weekend sampai weekdays. Nah, ini kita weekend, kan kita mau tulis weekdays. Dan ini kita ganti weekend.
Berarti series 3 kita nggak butuh kan, ini bisa kita hapus saja. Dan ini kita bisa kecilin, jadi mau areanya sampai mana. Seperti itu. Misalnya di weekdays, Instagram dipakai sebanyak 6 jam. Lalu weekend pakai 10 jam. Lalu Twitter misalnya weekdays 3 jam, lalu weekend 5 jam. Lalu Facebook misalnya 2 jam, lalu weekend 4 jam. Lalu Line misalnya 6 jam, lalu weekend mungkin malah menurun jadi 4 jam. Setelah diisi seperti ini, kita cukup klik silang aja, karena dia langsung ke update di chart di Microsoft PowerPoint-nya. Dan judulnya bisa kita ganti, misalnya jam sosial. Ini ya paling sering diakses. Ya misalnya Instagram di sini di weekdays 6 jam seperti itu. Dan ini juga bisa kita ganti-ganti desainnya sesuai dengan yang disuka aja. Saya ini bisa lebih mudah membacanya karena langsung ditulis angkanya. Nah itu terserah kreasi juga. Sekian tutorial mengenai chart di Microsoft PowerPoint, dan terima kasih.